Saya dari kelas TI 25F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar logika pada sesi 1 Matematika Diskrit. Logika merupakan salah satu materi penting dalam matematika karena berkaitan dengan cara berpikir yang benar, sistematis, dan terstruktur. Dengan memahami logika, kita dapat menarik kesimpulan dengan cepat dan tidak mudah melakukan kesalahan dalam berpikir. Saya akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian logika, pernyataan atau proposisi, operasi-operasi dalam logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Kemudian lanjutkan dengan contoh soal beserta pembahasannya serta penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menonton video ini kita semua dapat memahami konsep dasar logika dengan lebih baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan maupun dalam pembelajaran matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian logika. Pengertian logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar, masuk akal, dan sistematis. Maksud dari berpikir sistematis adalah kita berpikir secara runtut, tidak loncat-loncat, dan berdasarkan alasan yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menggunakan logika tanpa sadar. Contohnya ketika kita melihat langit gelap dan mendung, kita langsung berpikir bahwa kemungkinan akan turun hujan. Dari situ kita memutuskan untuk membawa payung. Proses berpikir seperti itu disebut berpikir logis, karena kita mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi, logika sangat penting agar kita tidak asal mengambil kesimpulan. Pernyataan atau proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Yang penting di sini adalah setiap pernyataan harus bisa ditentukan apakah dia benar atau salah. Mari kita lihat beberapa contoh. Kalimat pertama yaitu ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini adalah pernyataan dan nilainya benar. Kalimat kedua yaitu 10 adalah bilangan ganjil. Ini juga pernyataan tetapi nilainya salah. Sekarang kita lihat contoh yang bukan. Apakah kamu sudah makan? Kalimat ini adalah pernyataan, jadi tidak bisa dinilai benar atau salah. Contoh yang kedua yaitu tolong tutup pintu. Ini adalah perintah, juga tidak punya nilai kebenaran. Jadi kesimpulannya, hanya kalimat yang bisa dinilai benar atau salah yang disebut dengan pernyataan. Operasi dalam logika. Operasi logika adalah cara untuk menggabungkan atau mengubah suatu pernyataan. Negasi. Negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Jika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataannya salah, maka negasinya benar. Contoh, P, hari ini hujan. Negasi P, hari ini tidak hujan. Artinya, negasi hanya membalik makna. Konjungsi. Konjungsi adalah gabungan dua pernyataan dengan kata dan. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Contoh, saya belajar dan saya lulus. Sekarang kita analisis. Kalau saya belajar dan saya lulus, benar. Kalau saya belajar tapi tidak lulus, salah. Kalau tidak belajar tapi lulus, salah. Kalau tidak belajar dan tidak lulus, salah. Jadi konjungsi cukup ketat, harus dua-duanya benar. Disjungsi.
Disjungsi adalah gabungan dengan kata atau. Berbeda dengan konjungsi, disjungsi lebih longgar. Contoh, saya makan nasi atau mie. Artinya, kalau salah satu benar, tetap benar. Kalau dua-duanya benar, tetap benar. Baru salah kalau dua-duanya salah. Implikasi. Implikasi adalah hubungan jika maka. Contoh, jika saya belajar maka saya lulus. Sekarang kita lihat, kalau saya belajar dan lulus, benar. Kalau tidak belajar dan tidak lulus, masih dianggap benar. Tapi kalau saya belajar tapi tidak lulus, ini yang salah. Jadi implikasi itu fokus pada hubungan sebab akibat. Contoh soal dan pembahasan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui P, saya belajar. Q, saya lulus. Tentukan beberapa bentuk berikut. 1. Konjungsi P dan Q. Jawabannya yaitu saya belajar dan saya lulus. Artinya kedua hal harus satu konjungsi P dan Q. Jawabannya yaitu saya belajar dan saya lulus. Artinya kedua hal harus terjadi agar bernilai benar. Disjungsi dan Q. Jawabannya yaitu saya belajar dan saya lulus. Artinya kedua hal harus terjadi agar bernilai benar. Disjungsi. 2. Disjungsi P atau Q. Jawabannya yaitu saya belajar atau saya lulus. Artinya cukup salah satu yang benar. 3. Negasi tidak P. Jawabannya yaitu saya tidak belajar. Dengan contoh ini, kita bisa memahami bahwa bagaimana logika tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, jika hujan maka saya membawa payung. Dalam teknologi digunakan dalam pemrograman komputer seperti perintah if, else. Dalam pengambilan keputusan, membantu kita memilih tindakan yang tepat berdasarkan kondisi tertentu. Sebagai kesimpulan, logika adalah dasar penting dalam berpikir yang benar dan sistematis. Dalam memahami logika, kita bisa menghindari kesalahan berpikir, mengambil keputusan yang tepat, memahami masalah dengan lebih baik. Di sini saya mau menambahkan materi yaitu pengantar logika. Aturan penarikan kesimpulan matematika diskrit. Logika matematika merupakan fondasi penting dalam matematika diskrit dan teknik informatika. Logika digunakan untuk memastikan bahwa proses penalaran, pembuktian, dan pengambilan keputusan dilakukan secara benar dan konsisten. Dalam konteks informatika, logika berperan dalam verifikasi program, perancangan algoritma, serta pengembangan kecerdasan buatan. Salah satu aspek utama dalam logika adalah aturan penarikan kesimpulan atau disebut dengan inference rules, yaitu aturan formal yang menentukan bagaimana suatu kesimpulan dapat diturunkan secara sah dari satu atau lebih premis. Premis adalah pernyataan yang diasumsikan benar, sedangkan kesimpulan adalah pernyataan yang diturunkan dari premis tersebut. Suatu penalaran dikatakan valid apabila kesimpulan diperoleh melalui aturan inferensi yang sah. Terlepas dari benar atau salahnya itu premis. Modus ponens. Modus ponens merupakan aturan inferensi paling dasar dalam logika proporsional dengan bentuk PQ. Aturan ini menyatakan bahwa jika suatu implikasi benar dan bagian antecedent terpenuhi, maka konsekuensinya pasti benar. Contoh dalam informatika, jika autentikasi
berhasil, maka pengguna dapat masuk ke sistem. Modus tollens. Modus tollens memiliki bentuk P maka Q, negasi Q maka negasi P. Aturan ini digunakan untuk menyimpulkan bahwa penyebab tidak terjadi apabila akibat yang diharapkan tidak muncul. Contoh, jika server aktif maka sistem online, sistem tidak online maka dapat disimpulkan bahwa server. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik digunakan dalam penalaran berantai dengan bentuk jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Aturan ini sering digunakan dalam analisis alur proses atau pipeline system. Aturan resolution. Aturan resolution memiliki bentuk jika P or Q negasi P or R maka Q or R. Aturan ini sangat penting dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam automat theorem, proving, dan sistem pakar. Pengantar logika predikat. Logika proposisional hanya mampu menangani pernyataan utuh. Untuk menganalisis struktur internal pernyataan, digunakan logika predikat yang melibatkan variabel, domain, dan kuantor. Kuantor universal maka menyatakan bahwa suatu predikat berlaku untuk semua elemen domain, sedangkan kuantor eksistensial menyatakan bahwa terdapat minimal satu elemen yang memenuhi predikat. Inferensi dalam logika predikat. Beberapa aturan inferensi penting dalam logika predikat antara lain universal instantiation dan existential instantiation. Aturan-aturan ini memungkinkan penerapan logika predikat dalam representasi pengetahuan dan penalaran otomatis. Kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan merupakan inti dari penalaran logis. Dalam teknik informatika, aturan-aturan ini berperan penting dalam pembuktian, verifikasi sistem, dan pengembangan kecerdasan buatan. Pemahaman yang baik terhadap logika proposisional dan logika predikat menjadi fondasi bagi studi lanjutan di bidang informatika. Cukup sekian. Terima kasih.